Hello Bri, balik lagi di channel App Movie, sebuah channel yang membahas alur cerita sebuah film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang dibuat berdasarkan kejadian nyata, yaitu film The Pursuit of Happiness atau Mengejar Kebahagiaan. Di mana di film ini diceritakan perjuangan seorang ayah yang berjuang demi membahagiakan anaknya, hingga rela menjadi gelandangan dan harus tidur di toilet umum. Sampai nasibnya berubah 180 derajat dan menjadi seorang milioner. Penasaran dengan filmnya? Tetapi sebelum lanjut, jika Anda suka pada channel ini, silahkan pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe Anda membantu kami. Serta jika ingin request film, silahkan komen di kolom komentar. Selamat menonton. Film ini diawali pada tahun 1981 di San Francisco, California. Hiduplah sebuah keluarga yang meninggali sebuah apartemen kecil. Mereka adalah Chris Garner, Linda, dan Christopher, anaknya yang berusia 5 tahun. Chris Garner adalah seorang salesman berusia 30 tahun yang menghabiskan seluruh tabungan keluarganya untuk membeli franchise, yaitu menjual alat scanner tulang. Sedangkan Linda adalah seorang istri yang harus bekerja selama 14 jam di sebuah laundry agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Chris Garner menjual alat scanner itu dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Tetapi semua dokter yang ditemui Chris beranggapan bahwa harganya terlalu mahal dan masih belum membutuhkannya. Sedangkan dia harus bisa menjual 2 unit setiap bulannya untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Singkat cerita, Linda marah karena tunggakan mereka sudah jatuh tempo serta belum bisa membayarnya. Hingga suatu hari Chris tidak sengaja berjumpa dengan orang yang memakai mobil Ferrari. Orang tersebut telah sukses karena bekerja sebagai pialang saham atau broker, serta menginspirasi Chris untuk mencoba bekerja sebagai pialang saham. Kemudian dia memberitahu rencananya kepada Linda, tetapi Linda tidak mempercayainya dan malah membuat mereka kembali bertengkar. Akhirnya tekad bulat Chris lah yang membawanya ke perusahaan pialang di Witter Reynolds. Sebelum masuk, dia menitipkan alat jualannya kepada pengamen. Kemudian dia bertemu dengan seorang HRD dan diberitahu hanya ada lowongan untuk anak magang, di mana hanya ada satu anak magang terbaik saja yang akan diangkat menjadi karyawan. Kemudian dia melihat alatnya dibawa kabur oleh pengamen tadi. Dan setelah mengejarnya sampai ke stasiun, dia harus kecewa karena gagal menangkap si pengamen, serta kehilangan uang investasi keluarganya. Besoknya Chris mendatangi kantor Withers Reynolds untuk menyerahkan surat lamarannya, yang langsung diberikan ke pemimpin perusahaan, yaitu Jay Twistle. Setelah itu, dia tidak sengaja bertemu dengan pengamen dan komplotannya. Dia mengejar mereka sembari mengingat betapa berharganya alat itu bagi keluarganya. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali alat itu. Singkat cerita, Chris dan Linda kembali terlibat suatu perdebatan setelah Linda mengetahui Chris hampir kehilangan alatnya dan masih belum bisa menjual satupun. Kemudian Chris kembali menemui Jay Twistle karena belum ada panggilan dari lamarannya. Dia memaksa naik taksi bersama Jay karena tidak ingin kehilangan kesempatan. Di dalam taksi dia menceritakan pengalaman hidupnya. Tetapi Jay tidak mendengarnya karena dia sedang fokus pada mainan Rubik yang tidak bisa dia selesaikan. Chris pun mengajukan diri untuk menyelesaikan mainan itu. Dan dia berhasil menyamakan warna Rubik itu tepat saat tiba di tujuan Jay. Setelah itu dia menyuruh supir taksi untuk putar balik. Tapi karena uangnya tidak cukup, dia pun kabur saat berada di lampu merah. Supir taksi yang tidak terima pun langsung mengejarnya sampai ke stasiun bawah tanah.
Akhirnya Chris berhasil lolos dengan menaiki kereta, namun alatnya tersangkut di pintu dan tertinggal. Kemudian keluarga Chris mulai terpecah karena Linda memutuskan untuk pergi meninggalkan Chris. Sampainya di rumah, Chris mendapati semuanya sudah tidak ada, termasuk Christopher, anaknya. Di tengah kemalangannya, tiba-tiba Jay meneleponnya untuk memberitahu jadwal interviewnya. Besoknya kita diperlihatkan Chris dan Linda bertempur lagi di depan penitipan anak. Chris pun mempersilahkan Linda untuk pergi darinya, tetapi dengan syarat Christopher harus ikut bersamanya. Kemudian Chris menjemput anaknya dan mengajaknya kembali ke rumah. Kemalangan hidupnya tidak berhenti pasca kepergian istrinya. Pemilik rumahnya juga akan mengusirnya jika dalam seminggu dia tidak bisa melunasi sewa kontrakannya. Tak hanya itu, dia juga disuruh mengecat kontrakan karena dia diberi kelonggaran waktu. Dan yang terakhir, dia harus membayar biaya tilang mobilnya yang sudah ditahan kepolisian. Terpaksa dia harus menginap di kantor polisi karena pembayaran biaya tilangnya baru dikonfirmasi keesokan harinya, tepat pada hari interview Chris. Dan akhirnya dia meminta tolong kepada Linda untuk menjemput dan menjaga Christopher selama dia ditahan. Keesokan harinya setelah bebas, dia buru-buru pergi ke kantor Withers Lionel dengan pakaian yang berantakan dan muka penuh dengan bekas cat. Dia menjalani interview dengan para eksekutif perusahaan termasuk Jay. Dia pun jujur kenapa dia datang dengan keadaan seperti ini. Lalu dia mulai mempresentasikan dirinya bahwa dia selalu menjadi juara selama SMA dan juga pintar dalam bidang matematika. Berkat kejujurannya, dia akhirnya diterima untuk magang. Namun dalam 6 bulan magang dia tidak menerima gaji. Itu artinya Chris tetap harus menjual alatnya untuk membiayai kehidupan sehari-hari dia bernama Christopher. Singkat cerita, Linda mengantar pulang Christopher serta berpamitan kepadanya karena dia akan pindah ke New York. Awalnya dia ingin membawa serta Christopher bersamanya. Namun karena Chris bersikeras merawatnya, dia pun akhirnya mengalah. Dan sebelum pergi, Linda meminta Chris memberitahu anaknya bahwa dia sangat menyayanginya. Demi menghemat, Chris memutuskan untuk pindah ke motel yang lebih murah. Dan jika akhir pekan, dia akan membawa serta anaknya untuk menjajakan alat kedokterannya, di mana dia akhirnya berhasil menjual salah satu alat itu. Singkat cerita, Chris mulai menjalani program magangnya. Dia bersama pemagang lain mengikuti arahan dari manajernya, yaitu Alan Prankis. Saat di tengah jalan, dia melihat alatnya yang hilang di stasiun telah dibawa oleh seorang tunawisma. Dia berusaha mengejarnya, namun karena tidak fokus, dia malah tertabrak mobil saat mencoba menyeberang. Beruntungnya kondisinya baik-baik saja, hanya kehilangan sebelah sepatunya. Singkat cerita, Chris mulai menjalani pekerjaan barunya dengan menelepon calon-calon nasabahnya. Dan manajernya selalu menyuruhnya membuat kopi atau membeli donat. Setelah beberapa hari, Chris akhirnya mendapatkan calon nasabahnya dan bersedia untuk ia temui. Dia adalah seorang CEO yang bernama Walter Ribbon. Tapi karena dia sibuk, Chris disuruh datang dalam 20 menit. Di saat dia sedang buru-buru, Alan menyuruhnya untuk memindahkan mobilnya. Chris yang terlambat pun akhirnya memilih menggunakan mobil Alan. Namun saat Chris sampai di kantor Walter, dia sudah keburu pergi. Mobil Alan juga mendapat tilang karena parkir sembarangan. Singkat cerita, di akhir pekan, Chris kembali mengajak anaknya berkeliling. Namun kali ini dia menyempatkan mampir ke rumah Walter Ribbon. Dan dia meminta maaf karena kemarin dia tidak datang tepat waktu. Beruntungnya Walter tidak mempermasalahkan dan bersedia menjadwalkannya lagi. Walter yang akan pergi menonton pertandingan sepak bola, akhirnya dia mengajak Chris beserta anaknya.
Sesampainya di stadion, Chris dikenalkan kepada teman-teman Walter. Mereka pun menonton dari tempat VIP. Chris juga mencoba memanfaatkan waktu untuk memprospek Walter. Biarpun Walter menyukai cara kerjanya, namun saat ini dia belum bisa mempercayakan uangnya pada Chris. Singkat cerita, setelah 4 bulan mereka mampu bertahan dengan menjual alat kedokterannya. Namun kemalangan kembali menghampirinya. Uang tabungannya disita oleh pemerintah karena dia menunggak pembayaran pajak. Chris pun akhirnya mulai kehabisan uang dan dia bertemu dengan tunawisma yang mengira alatnya dalam mesin waktu. Kali ini dia bisa mengambilnya serta kembali mencoba menjualnya. Tetapi alat itu sudah rusak. Sekembalinya ke rumah, mereka diusir karena sudah menunggak uang sewa motelnya. Anaknya yang tidak mau pergi dari situ pun membuat Chris memarahinya. Kini Chris menjadi tunawisma. Dia kebingungan untuk mencari tempat tidur. Saat di stasiun, Chris mencoba menghibur anaknya yang masih ngambek. Mereka bermain mesin waktu sampai anaknya kembali ceria. Malam itu mereka pun tidur di toilet stasiun yang sudah sepi. Chris mengunci pintu masuknya karena ia tidak mau orang lain melihat keadaan mereka. Dan terlihat dia menangis saat ada orang yang masuk ke toilet. Singkat cerita, Chris masih bekerja seperti biasa. Dan sepulangnya bekerja, dia mencari tempat penginapan untuk tunawisma. Tak lama dia menemukan rumah singgah Glitz Memorial Glitz. Tapi antriannya sangat panjang. Dan tiba-tiba seorang menyerobot antrian Chris saat tersisa 1 kamar. Hingga membuat mereka berkelahi. Akhirnya hari itu mereka dapat beristirahat di tempat yang layak. Dan anaknya bisa tidur di ranjang. Kemudian Chris mencoba memperbaiki alatnya untuk dijual. Tetapi listriknya sudah mati sebelum dia selesai. Paginya mereka harus pergi karena rumah singgah itu hanya untuk 1 malam. Chris bekerja dengan membawa koper dan bajunya dan sebisa mungkin secepatnya menyelesaikan pekerjaannya karena dia harus kembali mengantri untuk mendapatkan kamar istirahat. Dan saking buru-burunya, anaknya sampai menangis karena mainannya jatuh dan hilang. Hari itu mereka mendapatkan kamar dan bisa mengikuti kegiatan keagamaan. Selain itu, mereka juga mendapatkan makanan gratis. Kemiskinan dan cobaan ini semakin mendorong Chris untuk menjalani tugas dengan giat dan mendapat pekerjaan di Withers Reynolds. Keesokan harinya, Chris tidak mendapatkan kamar karena mereka telat. Chris pun akhirnya mengajak anaknya keliling sambil membaca buku panduan pekerjaan. Chris bahkan menjadi donor darah untuk mendapatkan uang demi membeli spare part alatnya yang rusak. Lalu kita diperlihatkan Chris kembali memperbaiki alatnya sampai kembali berfungsi dan dia pun pergi ke rumah sakit untuk menjual alatnya kembali. Seharga $200 yang cukup membiayai hidup mereka selama 1 bulan. Hari itu Chris mengajak anaknya menginap di hotel. Walaupun sebenarnya anaknya tidak keberatan kalau harus tidur di toilet lagi untuk menghemat uang. Di akhir pekan, Chris mengajak anaknya pergi ke pantai karena tidak ada lagi alatnya yang harus dijual. Dalam pekerjaan, Chris juga mendapatkan beberapa klien yang kebanyakan teman-teman Walter. Jay pun memujinya dan menyuruh Chris bersiap-siap di hari akhir magangnya. Dan di hari itu Chris sangat gugup saat dipanggil para eksekutif perusahaan. Chris harus pasrah jika ia gagal. Namun dia malah berhasil menjadi peserta magang terbaik dan diterima bekerja di sana. Kemudian dia langsung menemui anaknya untuk meluapkan kegembiraannya. Singkat cerita, Chris telah sukses berkarir di Withers Reynolds. Dia pun mendirikan perusahaan pialang sendiri yang dinamakan
cartridge pada tahun 1987. Dan pada tahun 2006 dia menjual sebagian sahamnya lalu berhasil mendapatkan jutaan dolar dari penjualan itu. Dengan banyaknya penderitaan yang dialami Chris ditambah usaha kerasnya, ia memang pantas mendapatkan kesuksesan. Dan film pun selesai.